Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Pratama Putri dari jurusan Ilmu Agama Islam, NIM 19329030. Baiklah, insya Allah pada video kali ini saya akan mencoba memenuhi tugas dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Tia Ayuningrum, SPD, MPD. Nah, di sini saya diberi tugas untuk memberikan pemahaman apa saja pemahaman Anda mengenai administrasi dan supervisi pendidikan, konsep profesi profesional, profesionalitas dan profesionalisasi serta guru sebagai profesi. Nah, di sini saya sudah memahami beberapa konsep dari judul tersebut, yaitu mengenai yang pertama adalah mengenai apa itu administrasi pendidikan. Nah, di sini yang dapat saya tangkap, administrasi pendidikan ini adalah suatu sistem atau sebuah sistem pendidikan yang ada di sekolah, yang mana ia bertujuan untuk menunjang atau mendukung tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Nah, tentu suatu sistem itu memiliki objek yang akan dituju. Nah, dalam administrasi pendidikan ini, objeknya adalah seorang guru. Nah, maka dari itulah guru di sini sangat berperan penting dalam administrasi pendidikan, yaitu menjalankan tugas pokok dari administrasi pendidikan. Nah, di sini bagi calon guru, calon yang akan mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada peserta didik, harus mempunyai latar belakang pengetahuan, keterampilan dalam administrasi pendidikannya. Nah, tentu administrasi pendidikan ini memiliki fungsi yang tak kalah penting dari komponen-komponen pendidikan lainnya, yaitu fungsi dari administrasi pendidikan ini adalah menyatukan atau menyelaraskan peranan seluruh sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai atau tercapainya tujuan pendidikan, baik itu di sekolah maupun di luar. Nah, mungkin dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan ini merupakan suatu sistem atau suatu komponen yang bertujuan untuk menunjang atau mendorong tercapainya tujuan pendidikan. Nah, administrasi pendidikan ini sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan, karena ia adalah merupakan sebuah penunjang atau pendorong untuk tercapainya tujuan pendidikan yang telah disusun sebelumnya. Nah, maka dari itu, setelah kita mengetahui apa itu administrasi pendidikan, nah kita harus mengetahui juga apa itu konsep dari profesi, apa itu konsep dari profesional, profesionalitas, profesionalisasi, dan guru sebagai profesi, karena kita ini sangat bermanfaat bagi calon guru atau calon yang akan mengabdi ke masyarakat, yang akan menjadi bekal bagi dirinya untuk di suatu saat nanti menjadi seorang guru. Nah, di sini saya dapat memahami bahwa konsep dari profesi itu adalah, secara istilah, profesi itu adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, serta kesetiaan terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu profesi, setiap orang itu memiliki profesi yang berbeda-beda. Contohnya, ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai polisi, ada karyawan, dan lain-lainnya. Nah, setiap profesi itu menuntut keahlian di bidangnya masing-masing. Contohnya saja guru. Kalau guru profesi sebagai guru, maka keahlian dalam mengelola kelas dan menyampaikan mata pembelajaran itu adalah keahlian yang harus dia punya atau harus dia miliki. Nah, setelah kita mengetahui konsep dari profesi, kita harus tahu juga apa itu profesional. Nah, profesional ini digambarkan sebagai seseorang yang ahli dalam profesinya. Misalkan
kita contohkan lagi kepada guru. Guru dikatakan profesional memiliki 4 komponen atau kompetensi. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada profesional, yang ketiga ada kompetensi sosial, dan yang keempat ada kompetensi kepribadian. Nah, dari keempat kompetensi ini saling berkaitan. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini berkaitan dengan bisa memahami peserta didik. Guru mampu merancang, merencanakan, melaksanakan serta mengembangkan pembelajaran di sekolah sehingga nantinya akan tercapai tujuan pendidikan. Yang kedua tadi ada kalau pedagogik itu intinya guru harus mampu mengelola kelas, baik itu dari segi melaksanakan, merencanakan, dan merangkul peserta didiknya dalam pembelajaran. Yang kedua, tadi ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional di bidang ini maksudnya tuh guru harus mampu menguasai metode keilmuan atau metode pembelajaran yang baik untuk siswanya. Nah, di sini guru tidak hanya mengetahui ilmu-ilmu yang ada di bidangnya saja, tetapi guru harus mengetahui juga ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Nah, yang kedua ada tadi kompetensi. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Nah, di sini guru harus mampu menjadi teman atau menjadi tempat curahan hati seorang peserta didik, karena di sini guru tidak hanya sebagai pengajar atau pendidik, tetapi guru harus bisa menjadi teman atau sejawat bagi siswanya, sehingga siswanya itu tidak merasa segan atau tidak merasa takut akan hal gurunya. Intinya di dalam kompetensi sosial ini, guru tersebut harus bisa mempunyai hubungan interaksi yang baik antara guru dengan lingkungannya, terutama peserta didiknya. Nah, yang keempat ada kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini merupakan berasal dari diri kita sendiri, yaitu akhlak atau sifat yang kita miliki. Nah, kita sebagai seorang guru adalah sebagai contoh atau panutan bagi seorang peserta didik. Maka seorang guru itu harus mampu menjadi pedoman atau tuntunan bagi seorang murid, sehingga apa yang dilakukan oleh guru tersebut akan ditiru dan dilakukan oleh peserta didiknya. Nah, tidak seorang guru aja. Misalnya pekerjaan lain seperti pekerjaan menjadi salah seorang karyawan dari perkantoran, maka ada 3 hal pokok yang harus dia kuasai, atau boleh disebut juga dengan kompetensi. Yang pertama itu ada skill, yang kedua ada knowledge, yang ketiga ada attitude. Nah, attitude ini tidak akan hilang di dalam apapun profesi yang kita miliki. Nah, yang pertama skill. Skill itu adalah kepandaian atau keahlian di bidangnya. Misalkan kalau di perkantoran mereka mendapat jabatan sebagai sekretaris. Nah, maka mereka harus menguasai dan mengetahui cara-cara menggunakan Microsoft Excel, yaitu yang berkaitan dengan data dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada knowledge. Knowledge itu adalah wawasan lain. Nah, seorang yang profesional di profesinya itu tidak hanya menguasai wawasan atau pengetahuan tentang bidangnya saja, tetapi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bidang yang ia miliki, sehingga apapun nantinya permasalahan, insya Allah dia akan bisa menyelesaikannya. Yang ketiga,
tak kalah penting, yaitu attitude. Nah, attitude ini dimanapun kita berada, dimanapun apapun pekerjaan, apapun profesi kita, sangat diperlukan attitude ini. Attitude itu berkaitan dengan akhlak atau kepribadian kita masing-masing. Karena akhlak dan kepribadian itu adalah salah satu komponen utama dalam segala bidang kehidupan. Nah, setelah kita mengenal apa itu profesional, kita juga harus mengenal apa itu profesionalitas. Nah, di sini profesionalitas itu lebih menggambarkan suatu keadaan keprofesian seseorang yang dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan, serta sikap dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar tujuan yang telah ditetapkan, atau yang sering dibilang orang ditetapkan. Jadi intinya profesionalitas ini adalah menggambarkan suatu keadaan keprofesian seseorang itu. Nah, keadaan keprofesian seseorang itu bisa kita lihat dari pengetahuannya, keterampilannya, attitude-nya, dan sebagainya. Nah, sedangkan di sini ada juga profesionalisasi. Nah, profesionalisasi ini lebih kepada proses menuju perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar apa yang ditetapkan. Jadi intinya profesionalisasi ini merupakan gambaran menuju peningkatan profesi. Nah, yang dilihat dari kriteria standar yang telah ditetapkan. Nah, salah satu profesi yang kita ambil contohnya tadi adalah guru. Nah, guru sebagai profesi. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa guru itu adalah pendidik yang dengan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi proses pendidikan, baik anak usia dini maupun melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, atau yang lebih disebut dengan SD, SMP, dan SMA. Nah, dari yang tercantum dalam undang-undang tadi, dapat kita ambil kesimpulannya bahwa guru itu merupakan pendidik yang tugas utamanya tidak hanya mengajar, tetapi melatih, membimbing, dan menilai serta mengevaluasi pendidikan peserta didiknya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya pahami dari materi minggu ini, yaitu mengenai administrasi dan supervisi pendidikan, konsep profesi, konsep profesional, profesionalitas, dan profesionalisasi. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi orang yang mendengarkan apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.